minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Berkah Box yang Allah cintai dan Allah sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita jumpa lagi ya, bisa ngaji di Tadabbur Quran ya. Sekarang masuk ayat yang ke 14 ya. Insyaallah kita akan tuntaskan ayat 14 ya, dan ayat 15 ya. Nanti pertemuan berikutnya ayat 16. Bob, maaf, kipas matiin. Pilihan. Alhamdulillah, nggak lupa Abi mengingatkan anak-anak Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kemudian tetap semangat ya, tetap belum ngerti dia, Bob. Belum ngerti. Ya. Jadi Abi mengingatkan anak-anak Abi yang Abi sayangi bahwa di Masjid Berkah Box ini antum bukan murid dan guru tapi anak dan ayah. Jadi kami di sini adalah orang tua antum semua. Maka dari itu dengan penuh sayang kami mengingatkan anak-anak Abi semuanya agar terus-menerus bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan meniti jalan pendidikan di Masjid Berkah Box ini dengan serius. Pendidikan itu bukan hanya duduk dan menerima pelajaran. Pendidikan itu adalah segala-gala apa yang dilihat. Ulangi coba sama-sama. Segala-gala apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itulah pendidikan. Di masjid ini antum melihat bagaimana masjid memberikan makan gratis, makan bebas kepada jamaah. Ada rasa kasih sayang. Nah, itu yang antum harus rasakan ya. Nanti di masjid ini antum melihat bagaimana lauk dimasak, dikirim ke pondok-pondok penghafal Quran yang ada di Balikpapan, kurang lebih 2000 porsi. Ada yang ke balai saji, ada yang ke pondok-pondok, ada yang ke masjid-masjid ya. Antum melihat bagaimana kemudian kebaikan ya. Suatu hari mungkin disuruh antar fidyah. Antar fidyah berarti makanan ke fakir miskin. Antum bisa melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang mungkin rumahnya reot, fasilitas MCK-nya sungguh-sungguh menyedihkan, keadaannya menyedihkan dan seterusnya. Itulah pendidikan. Itulah apa? Antum melihat, antum mendengar, itulah pendidikan. Antum melihat keikhlasan dari Ustadz Imam, itulah pendidikan. Antum melihat ketulusan dari Ustadz Rahmat, kedisiplinan beliau bangun ya, tadi malam qiyamul lailnya dimulai 4:21. Bangunin qiyamul lail jangan diketok-ketok ya miknya. Dibangunkan saja, assalamualaikum, bangunkan satu-satu. Kum ya. Salatu jami'ah, ajak bangun satu-satu. Nah, jadi coba sama-sama pendidikan apa yang dilihat, apa yang didengar. Coba sama-sama. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Dan apa yang dirasakan. Perasaan berkorban, perasaan untuk berbagi ruang. Waktu di rumah kamar sendirian, bebas.
Mungkin saudara cuma 2. Di sini saudara 30 orang, ya. Ngantri kamar mandi, numpuk-numpuk kasur, kadang kasur tertukar, celana tertukar, ya. Kopiah tertukar. Nah, ini harus salamatus sodar. Coba lagi. Salamatus sodar. Apa salamatus sodar? Sodar yang selamat. Sodar, hati yang selamat, hati yang lapang. Itu namanya salamatus sodar. Maka proses pendidikan ini di masjid, di pondok ini bukan kegiatan belajar mengajar saja. 24 jam adalah pendidikan. Ngebungkus kotak. Kenapa kita minta antum bungkus kotak? Supaya ini kotak nasi box yang dimakan gratis oleh saudara-saudara kita. Ini kotak makan gratis yang dimakan oleh saudara-saudara kaum muslimin. Jadi ada keterikatan hati dengan kotak itu. Bukan memanfaatkan santri khidmat, ibu-ibu cukup SDM-nya untuk melipat kotak. Tapi kami nggak ingin antum belajar aja, nggak ada interaksi sama masyarakat, nggak ada perasaan cinta sama umat, nggak ada perasaan tumbuh bersama perasaan umat untuk kasih sayang kepada sesama. Nah, ini yang kita tumbuhkan. Ini namanya pendidikan, 24 jam berputar. Jadi bersihkan masjid ya pendidikan, melipat box ya pendidikan, suatu saat motong-motong kacang ya pendidikan, ya. Antri mandi ya itu pendidikan, ya. Toleransi sama kawan, lapang sama kawan, memaafkan kawan, yaitu pendidikan. Kan ini macam-macam kan. Ada yang baik hati, nggak emosian, ada yang sumbu pendek, dikit-dikit marah. Ini kan Abi lihat. Ada yang emosian, ya. Ada yang baik hati, ada yang macam-macam. Nah, ini macam-macam orang, antum harus salamatus sadar insyaallah. Nggak kebagian meja, santri belakang. Bob, bukan ada regal baru apa? Ada meja baru kita dapat wakaf? Tak ada. Ada di belakang. Nah, coba diambil. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi salah satu kebahagiaan muwakif yang berwakaf adalah fasilitas wakafnya dipakai. Ya. Ada karpet ya dibuka, karpet pakai. Ada meja dikasih orang, meja dipakai. Dari situlah pahala muwakif itu mengalir. Dikasih lensa, dikasih kamera, kamera pakai, gunakan di jalan Allah. Nah ini namanya konsep. Jadi jangan disayang. Kemarin baru bincang dengan salah seorang ustadz muda. Dia baru tahu kalau karpet ternyata kalau misalnya banyak angkanya juga bisa 80 juta, 90 juta ya. Jadi deg-degan juga dia sama karpet. Alhamdulillah di Masjid Berkah saya karpetnya nggak beli, dikasih. Jadi ya nggak terlalu stres sama batin ya. Baik, itu awalan pembukanya ya. Semoga santri-santri Abi tetap semangat, dan kepada jamaah salat subuh Masjid Berkah semoga dikaruniai istiqomah salat subuh berjamaah di masjid sampai nanti hari akhir insyaallah. Sampai hari akhir hayatnya insyaallah. Ajal menjemput, kita istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Baik. Melanjutkan bahasan terkait dengan rangkaian orang-orang munafik, sifat-sifatnya ya. Sekarang kita masuk di ayat 14 dan ayat 15. Kita bahas 2 ayat pada kesempatan pagi ini. Kita ngaji sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu, dan ketika lam qaf liqa, ya. Kalau ada lam qaf liqa itu artinya pertemuan, ya, pertemuan. Jadi wa idza laqul ladzi, ketika mereka bertemu orang-orang yang beriman, ya. Makanya kan ada halaqah itu artinya pertemuannya, liqa, ya, bertemunya. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan apa? Beriman. Jadi kaum munafik Madinah itu hebatnya, walaupun hatinya memusuhi Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi juga. Satu saf dengan sahabat Rasulullah yang mulia juga. Terhitung sebagai muslimin, ya, Islam terhitung sebagai muslimin, ditunaikan hak-hak muslimnya. Yang tahu munafik cuma Rasulullah. Diberitahu oleh Jibril listingnya, yang munafik ini, yang kemudian rahasia itu dipegang oleh Huzaifah, ya. Nantinya Huzaifah radhiyallahu an. Jadi hebatnya mereka ini, mereka hidup bersama kaum muslimin. Hak-hak sebagai muslim ditunaikan. Kalau sakit dijenguk, diucapkan salam, cuma hatinya memusuhi. Kalau bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan apa? Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka kembali pada setan-setan mereka. Kenapa kembali pada setan-setan? Apakah mereka punya persahabatan goib gitu ya? Nah, ini kita harus merefer pada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan itu sifat dari hamba Allah yang memusuhi Islam, yang kemudian mendorong manusia untuk ke jalan sesat, itu syaitan. Bentuknya bisa manusia, bentuknya bisa jin. Cuma 3 jenis makhluk Allah, ya. Yang pertama Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, golongan bangsa jin, Allah ciptakan manusia. Ya, sisanya binatang, makhluk, ya, melata yang ada di muka bumi ini, ya, yang kasat mata. Tapi secara kategorisasi 3, apa saja? Malaikat, jin, dan manusia. Malaikat pasti taat karena udah sistem operatingnya tak ada nafsu, kerjanya taat kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, yang diberikan pilihan ini sebetulnya jin dan manusia, ya. Makanya nanti ada surah jin di dalam Al-Quran di mana Nabi Allah Muhammad SAW berdakwah kepada bangsa jin. Karena jin dan manusia ini punya pilihan dia, apakah mau beriman apakah tidak, ya.
Saya nggak akan, Abi nggak akan membahas, oh berarti ada jin Islam begini, itu di luar wilayah pembahasan kita. Tapi intinya manusia itu bisa dia masuk golongan apa? Menjadi barisan hizbus syaitan. Apa? Hizbus syaitan. Menjadi barisan hizbus syaitan kalau dia kerjanya adalah mendorong manusia yang lain untuk kemudian sesat, berlari dari jalan Allah. Berarti dia golongan itu juga. Nah, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau misalnya orang-orang munafik ini kembali pada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan aku ini bersama kalian. Ya. Innama nahnu mustahzi'un, sungguh-sungguh kami ini cuma ngebohongin orang-orang mukmin saja, mengolok-ngolok supaya mereka senang lah kalau kita beriman. Jadi begitu kembali ke setannya, mereka ngomong apa? Inna ma'akum, kami ini bersama kamu. Kami ini nggak beriman, kami ini bohong-bohong aja supaya mukmin itu kita bohongin lah, kita olok-olok. Apa kata Allah? Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi Allah kemudian membalas olok-olok mereka itu dengan kemudian membiarkan mereka terombang-ambing dalam fi tughyanihim ya'mahun, kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan, kedurhakaan mereka itu. Ya. Apa tadabbur yang kemudian Abi ingin sampaikan di sini? Sekali lagi ya, nifak itu ada amali, ada i'tiqadi. Coba lagi, nifak itu ya, artinya nifak itu secara pengertian adalah berbedanya apa yang kemudian diucapkan, dilakukan dengan diucapkan dengan apa yang ada di hati. Itu namanya nifak. Ya. Mulutnya mengatakan beriman, hatinya tidak mengatakan beriman. Tapi ada dua golongan nifak itu. Ada nifak amali, munafik dia dari segi amal, yang hadisnya mutawatir kita sering dengar, kalau janji khianat, kalau ngomong berdusta, ya, dan beberapa hal lainnya itu nifak dari segi amali. Tapi ada nifak i'tiqadi yang betul-betul dia merencanakan betul hatinya itu memang memusuhi dakwah. Nah, pada ayat ke-14 ini apa tadabbur yang kita bisa ambil? Tadaburnya adalah terkait dengan ekosistem lingkungan. Coba sama-sama. Ekosistem lingkungan pergaulan atau ekosistem lingkungan Anda berinteraksi. Jadi coba perhatikan ini ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman. Kalau mereka kembali, nah perhatikan ini ayatnya. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali pada setan-setan mereka, mereka mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Aku ini sebetulnya bersama kalian, aku ke mukmin itu ngolok-ngolok aja. Ini terjadi hari ini. Begitu lingkungannya pondok, masuk ke masjid Berkah Bok, soleh, nggak pegang HP, jam 4 qiyamul lail, ya kan? Libur pondok 3 minggu, balik ke kampung jadi lagi setannya. Bangun subuh nak, libur mak katanya. Udah mak di pondok, udah khatam aku mak bangun jam 4. Pengen lama sekali-sekali sholat subuh jam 7 nih mak di rumah. Langsung libur subuh. Di pondok nggak pegang Mobile Legend, nggak pegang IP, nggak pegang PUBG. Begitu di rumah, mak ini rapel mak ai, ya kan? Aku sudah berapa bulan sudah nggak pegang HP ini. Begitu di rumah, terkumpul sama setannya langsung. 24 jam, merah mata sampai tegang leher. PUBG dihantam 3 hari. Lawan Popmi aja, makan. Nggak mau lagi makan, pokoknya Popmi, hantam PUBG. Wah, 3 kali 24 jam, untung masih hidup. Padahal di berita banyak yang mati kaku itu. Ini namanya bahaya dari lingkungan. Maka kata Rasulullah, kalau kamu mau kena baunya pandai besi, bergaul dengan pandai besi. Kalau kamu mau harum, gaul dengan penghafal Al-Quran. Abi merasakan betul nih, Zain hafal Quran, Ustadz Rahmat hafal Quran, Ustadz Imam hafal Quran, ketemu Ustadz lalu hafal Quran,
Ketemu lagi bergaul akil, hafal Quran. Ngelihat Nazril 11 juz insya Allah. Ngelihat ini sekian juz. Ngelihat Ayub 11 juz. Ini kita yang tua-tua tertekan, bener ya? Aduh, ini horor ini kehidupan di sini nih. Semuanya pada hafal Quran. Aiman Ramadan sampai hafal halaman, nomor ayat, udah kayak komputer. Bahkan berani siman kubro tanpa persiapan. Jam 3 subuh sampai Isya. Kemarin dicoba di Askof pakai sholat. Dari maghrib sampai subuh dapat 24 juz. Aiman Ramadan minta, Ustadz saya minta juga sholat. Wah kalau sholat bisa nggak ada jamaahnya antum. Berdiri dari maghrib sampai subuh. Wah ini bisa bubar jamaah ini saya bilang. Duduk aja ya. Nah ini kita karena masih junior kita nawar. Ya. Akhirnya duduk. Masya Allah. Ini lingkungan. Apa lingkungan. Ini nikmat lingkungan baik ini nikmat. Akhirnya terpaksa sholat. Ya kan gak enak juga kan. Udah di masjid nggak sholat nggak enak. Awalnya nggak enak. Tapi ini kita paksa. Ya. Maka di sini ada wajah-wajah baru takmir ya, saya belum bisa sebut satu-satu ya, nanti biar berkenalan. Nah, ini paksakan diri, inilah nikmatnya lingkungan. Nikmatnya apa? Ini mahalnya lingkungan. Ya, mahalnya lingkungan. Maka Abi sebetulnya kalau misalnya nggak ada kepentingan jarang mau turun ke Balikpapan, udahlah di masjid aja. Minimal zuhur bangun, sholat, asar bangun, sholat. Minimal ada di masjid ya. Kalau dulu susah bangun misalnya qiyamul lail, sekarang nggak bisa nggak bangun qiyamul lail. Jam 4 Ustadz Rahmat sudah naik panggung mimpin qiyamul lail, udah ribut di lingkungan pondok nih ya. Maka ini namanya ekosistem. Ini namanya apa? Ekosistem. Abi bahagia sekali ada jamaah yang alhamdulillah sekarang sudah rutin maghriban di Masjid Berkah Box dengan istri, dengan anak-anak ya. Bahkan Abi dengar anak-anaknya kalau mau bangun itu harus dikasih password, ayo nak ke Berkah Box baru bangun ya. Rupanya Berkah Box udah mirip kayak taman hiburan ya. Jadi pakai, bahkan beberapa anak-anak nagih ke Abinya, Bi ayo ke Berkah Box, ayo ke Berkah Box. Ini namanya lingkungan. Masjid yang dirindukan. Masjid yang apa? Masjid yang dirindukan, masjid yang jadi kerinduan. Ibu-ibu rindu sama masjid ya, karena di masjid bagi sembako sama kemarin terjadi kerusuhan ya. Ada pasar Ahad gratis 50 ribuan, sayurnya kurang. Wah, ini saya dengar ibu-ibu rame ya. Itu nggak pernah pengajian kok dapat ya. Pokoknya rame lah. Bagus itu, pertengkaran itu bukti kalau ini masjid yang dirindukan. Ya. Nah makanya ini konsep dalam dakwah. Konsep dalam apa? Dakwah. Terkadang dakwah itu tidak perlu kita panjang-panjang berdakwah. Kita cukup sediakan namanya habitat. Sediakan namanya apa? Habitat. Apa habitat itu? Istilah biologi, habitat itu tempat hidup. Kaktus habitatnya di gurun. Kaktus itu nggak boleh banyak-banyak air, habitatnya di gurun. Tumbuhannya sama dengan tumbuhannya buah naga. Pernah tumbuhan buah naga ya? Kan dia duri-duri begitu. Makanya di Kalimantan Timur ini nanam buah naga bagus karena dia kering. Ya. Kaktus habitatnya di gurun. Teh habitatnya pegunungan. Teh. Makanya kalau antum ke Jawa Barat naik dingin kampungnya A.A. Agung, ya, Bandung, naik nanti ke Lembang, itu pasti ketemu teh. Di Kalimantan Timur nggak akan ketemu teh, nggak akan ketemu. Keliling aja, putar-putar tawaf 7 kali, nggak akan ketemu teh. Naik turun gunung nggak akan ketemu teh, karena bukan habitatnya. Coba sama-sama, tumbuhan yang tumbuh pada habitatnya, coba lagi, akan tumbuh sehat. Coba, akan tumbuh sehat. Kaktus gurun sehat, ya. Buah naga kering sehat. Teh di pegunungan sehat. Kelapa pinggir pantai pas dia ekosistemnya sehat. Menjulang tinggi. Ya.
Sama kaum muslimin itu juga harus pada habitat orang yang beriman. Dan habitat terbaik adalah masjid. Habitat terbaik adalah apa? Masjid. Masjid itu akuariumnya kaum mukmin. Ya. Makanya kalau misalnya antum nih dakwah, yang pertama dibangun itu ekosistemnya dulu, habitatnya dulu. Ya, makanya manhaj metode dakwah ya, Berkah Box pondok ini nanti kalau antum tersebar kemana-mana, yang pertama dibangun apa? Antum kalau pertama datang ke sebuah daerah, apa yang pertama dicari yang dibangun? Masjid. Jangan sibuk bangun rumah kontrakan, jangan sibuk bangun ini itu, sibuk mikirin masjidnya. Rasulullah pertama kali ke Madinah numpang di rumah sahabat. Habis itu fokus bangun masjid dulu, baru berpikir tentang kediamannya. Itu metodologi dakwah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Berfokus bangun masjidnya dulu. Makanya antum kalau nyari rumah Abi di sini mana, walaupun di sini perumahan nggak dibangun rumah Abi karena masjidnya dulu jadi gitu loh. Biar tinggal di masjid. Nah lalu kemudian bangun ekosistemnya. Kenapa? Karena kalau ekosistemnya orang beriman, dia akan mudah untuk beriman. Tapi kalau misalnya nggak ada ekosistem, muslim sendirian berat. Ya. Abi waktu tahun pertama di ITB, alhamdulillah Allah jaga ya. Alhamdulillah Allah jaga, nggak macam-macam. Tapi kos-kosan pertama Abi di ITB itu walaupun kosan untuk laki-laki, tapi bebas. Ya, cewek bisa bertamu. Abi kan sudah aktivis dakwah dulu kan. Strength, haram pacaran. Wah, strength. Bulan pertama Pak, bulan pertama strength. Lama-lama bulan kedua tetangga-tetangga kosan Abi itu ceweknya datang bawain soto, bawain bubur. Kita mulai tergoda Pak. Ya. Enak banget punya pacar nih, diantarin soto, diantarin. Bulan kedua udah mulai toleransi, nggak apa-apa lah, gua anak masjid, dia kan nggak ngerti, ya udahlah nggak apa-apa. Suatu hari sakit Pak, sakit, saya ngekos tuh di Dago, sakit demam, itu naik motor menggigil beli, inget banget tuh, namanya bubur Mang Oyo, ya, di Dago tuh, bener ya, Agung ya. Nah, Agung nih jadi nostalgia nih. Jadi begetar Gung itu Gung untuk beli bubur itu Gung. Nah memang satu kosan waktu itu lagi pada sakit. Teman Abi diantarin pacarnya bubur. Ini kita mulai enak kayaknya kalau punya pacar nih. Akhirnya Abi nggak kuat, tahun kedua Abi pindah. Sama teman-teman Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, mereka lagi nyari komisariat. Abi bilang udah deh, yang penting pindah. Memang karena memang ekonomi terbatas gitu ya, jadi memang tempatnya nggak terlalu bagus. Kalau kos-kosan yang pertama bagus, kos-kosan kedua ini rada-rada prihatin lah. Cuma nggak apa-apa, yang penting bersama orang beriman. Pagi-pagi dengar maksurat, ada yang ngajakin bro subuh bro, nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi ini namanya ekosistem. Jadi ekosistem ini yang penting, ini yang dibangun. Kenapa? Ya, ini Abi akan ajarkan konsep bagaimana manusia terprogram. Kalau bawa catatan, catat ini karena ini penting, ini ilmu manajemen karakter. Yang pertama, manusia menerima lintasan informasi. Coba sama-sama, manusia menerima apa? Lintasan informasi. Ada lintasan baik, ada lintasan buruk. Ada lintasan baik, ada lintasan buruk. Lintasan informasi ini kalau melintas terus, dia akan jadi memori. Akan jadi apa? Memori. Kita akan coba ya, kalau nggak percaya kita akan coba. Abi sebutkan produk, kamu sebut merek. Siap? Abi sebut produk, kamu sebut merek. Siap? Siap. Pasta gigi. Loh, kok bisa Pepsodent? Kan merek banyak, bener ya? Apakah ada pelatihan Pepsodent di Indonesia? Nggak ada. Kenapa? Karena Unilever ngiklan triliunan.
untuk memasukkan kata Pepsodent di pikiran Anda. Mie instan. Padahal ada mie sedap. Ada Sarimi, kenapa kamu Indomie? Itulah namanya lintasan informasi. Jadi lintasan informasi yang makin berputar-berputar di kepala Anda itu akan jadi apa? Apa sih memori? Ingatan. Coba sama-sama, lintasan jadi ingatan. Coba lagi. Makanya menghafal Quran paling baik ya sering-sering mendengarkan Quran. Ya, kalau tiap hari didengarkan Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, hafal insyaallah. Kalau terus-terusan diulang, ya. Makanya ada metode menghafal tanpa menghafal. Oh, mantep nih. Judul, metode menghafal tanpa menghafal. Begitu dibaca satu halaman ulang 100 kali. Oh, jelas hadirin, ya. Metode menghafal tanpa menghafal 100 kali, ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sama-sama lintasan jadi memori. Coba lagi. Ide jadi niat. Coba lagi. Ide jadi niat. Niat jadi tekad. Coba. Niat jadi tekad. Tekad jadi amal. Coba. Tekad jadi amal. Amal jadi tingkah laku. Tingkah laku jadi karakter. Itu urutannya. Contoh. Antum tinggal di sebuah wilayah, begitu masuk gang ngelihat orang mabok. Maju lagi ke sana, tempat area prostitusi, mohon maaf ya, jualan perempuan dan seterusnya, masya Allah. Naudzubillah min zalik, ya subhanallah. Antum hidup di lingkungan yang lintasannya ini negatif terus, negatif. Coba sama-sama, lintasan jadi memori. Jadi nggak ada memori ngumpul di masjid, nggak ada memori ngafal Quran, nggak ada memori saling memberi makan gratis di masjid. Memorinya itu ngelihat setiap hari ngelihat orang dipukul, setiap hari ngelihat pertengkaran, mabok, ya, orang berjudi, berkelahi, huru hara setiap hari. Ini akan jadi memori karena setiap hari itu melintas, ya. Karena dia melintas dia jadi memori. Karena jadi memori dia jadi gagasan. Gue mesti judi juga ntar gede, ngerti maksudnya? Gue mesti mabok juga. Aku ngelihat ketua geng dihormati, aneh mesti jadi ketua gengnya juga. Karena tiap hari dia ngelihat geng motor apa segala macam, jadi dia jadi gagasan. Begitu jadi gagasan muncul jadi niat, jadi tekad. Berzina juga begitu. Lintasan, ngelihat orang pacaran, ngelihat orang berzina, ngelihat nontonnya juga nggak bener, lama-lama jadi memori, lama-lama kepengen jadi niat, kepengen jadi tekad, lama-lama zina beneran. Kalau zina terus-terusan dilakukan zinanya jadi karakter, udah karakter pezina, nggak bisa sembuh, susah. Nah inilah bahayanya, coba sama-sama bahayanya lintasan. Tapi coba bayangkan kalau lintasannya bangun pagi qiyamul lail, lintasannya ngelihat orang sholat, lintasan informasi yang masuk ke kepala ngelihat orang sujud, lintasannya ngelihat orang dikasih makan, lintasannya ngelihat berbagi, Jumat sore ngelihat masjid bagi sembako, masjid ngasih makan. Lintasan informasi yang antum dapatkan di masjid ini saling sayang, saling peduli, saling ngajar, saling melindungi. Ini lintasan kebaikan, maka dia akan jadi gagasan. Kalau aneh mimpin masjid harus makan 3 kali sehari. Wah, jadi gagasan. Kalau aneh mimpin masjid, masjidnya harus sama kayak gini. Tiap Jumat sore bagi sembako, gitu. Jadi gagasan. Oh, zaman kiai aneh dulu kameranya 1. Ntar kalau aneh punya masjid, aneh bikin kamera 5. Wah, jadi gagasan. Lighting cuma 2. Saya bikin lighting yang lebih canggih lagi. Langsung pakai satelit, pancarkan. Wah, gitu. Karena jadi gagasan gitu loh. Ya, jadi gagasan. Nanti kita ngelihat masjid permanen dibangun.
bisa ngasih makan, insya Allah Allah kasih izin mudah-mudahan fasilitas makan untuk 1.000 orang. Ini Bunda Ana lagi mau beli 2 mobil angkot gratis dari depan ke dalam, dari depan kilo 11 ke dalam. Jadi poolnya di Indomaret, taksi ya, gratis bolak-balik shuttle untuk bantu warga ke Masjid Berkah Box mudah. Ini kita sudah budgetkan, mudah-mudahan dapat kendaraan yang bagus. Ini muncul gagasan. Kalau yang melintas yang baik-baik akhirnya muncul apa? Gagasan. Begitu gagasan muncul niat. Saya akan juga bangun kebaikan begini. Saya akan juga bangun amal begini. Dari sini akan kemudian lahir amal. Karena amal itu dilakukan terus-menerus, dia jadi tingkah laku. Makanya anak-anak Abi yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di Asqaf namanya habit. Kenapa jam 4 dibangunin? Supaya antum jadi tingkah laku. Jam 4 udah gusar. Ba'da Isya udah cepat istirahat. Makanya begitu pulang ke rumah, begitu pulang ke Kampung Baru, Kinza, begitu pulang ke Lamaru, Baim, mana Baim? Ibrahim, mana Ibrahim? Ya. Oh, tidur. Begitu Ibrahim pulang ke Kampung Baru, Kampung Baru, Lamaru, nggak boleh habitnya hilang. Ini habitnya diteruskan lagi supaya jadi apa? Jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, insya Allah enak karena udah melekat. Mudah-mudahan nanti kalau jadi pengusaha gampang bangun subuhnya. Karena apa? Dari pondok jam 4 udah terbiasa bangun, jam 3 udah terbiasa on. Ya, nggak susah lagi bangun habitnya karena dari kecil sudah di habitnya sudah disetting. Ya, pagi-pagi bersih-bersih, kena matahari, semangat, ini disetting. Makanya bangun otot-otot kebiasaan baik. Coba lagi apa? Otot-otot kebiasaan baik. Nggak mungkin bisa 3 juz sehari. Ya, sebagai penghafal Quran, kalau nggak dimulai dari setengah juz sehari, 1 juz sehari, makanya otot dimulai. Jangan kebanyakan ngobrol nih. Abi lihat santri masih kebanyakan ngobrol ya. Mungkin ini belum dibakar oleh Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat masih lihat-lihat situasi ya, masih kasih waktu. Ya, tapi nanti harus pelatihan 1 juz sehari. Harusnya nggak ada kesempatan ngobrol lagi tuh, banyak tilawah untuk kemudian mengejar jatah harian itu, insya Allah. Nah, berikutnya, mereka mengatakan mereka memperolok, tapi kemudian Allah mengatakan di sini, Allahu yastahzi'u bihim. Coba lagi, Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang sebetulnya mengolok-olok mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun. Ya, membiarkan mereka dalam togo. Apa itu togo? Dalam kesesatannya, keberlebihan-lebihannya. Togo itu fitughyanihim, ya, ya'mahun, ya, ya'mahun itu terombang-ambing. Jadi udah sesat, terombang-ambing. Allah yang membiarkan. Kalau kamu memang nifak, kalau kamu memang hatinya terombang-ambing, Allah biarkan. Fitughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka terombang-ambing. Jadi intinya apa? Kembali lagi sesuai dengan kalimat yang di atas. Coba balik lagi ke ayat 9. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu orang-orang yang beriman, tapi kemudian mereka sebetulnya menipu diri mereka sendiri. Dan di ayat yang ke-15 Allah menyebutkan mereka bukan mengolok-olok orang beriman, Allah yang memperolok-olok mereka, ya, dan mereka terombang-ambing dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini pegangan buat kita, ya. Kalau misalnya antum di dakwah ini naudzubillah min zalik, ya, mau ngolok-ngolok, ya. Kita mah yang penting Kita mah yang penting di masjid makan gratis lah. Yang penting bisa hidup. Ya nggak usah kayak Ustadz Randy lah, apa dakwah Islam apa, nggak usah lah. Yang penting kita bisa hidup. Iya aja, gitu kan. Udah sama Ustadz Randy mah iya aja. Yang penting bisa hidup, dapat gaji, dapat ujroh, dapat ihsan tiap pekan. Antum niat ngolok-ngolok dakwah, antum niat ngolok-ngolok kami takmir, antum niat ngolok-ngolok pengasuh, nggak apa-apa.
Pengasuh nggak akan rugi, sudah ada hitungannya sendiri. Ya. Pengasuh nggak akan rugi, cari donasi, ya, nyediakan makan tuh ada hitungannya sendiri. Tapi yang diolok-olok adalah diri antum sendiri. Antumlah yang memperolok-olok diri antum sendiri. Pengasuh nggak ada ruginya. Mudabir, guru nggak ada ruginya. Ya. Kami para guru, para asatidz, ya, Ustadz Imam, Ustadz Rahmat, pokoknya mengajarkan, ya, mengajarkan. Hidayah prerogatif Allah. Coba lagi. Hidayah petunjuk prerogatif Allah. Aneh ajarkan Quran. Ya, antum mau terima, terima. Antum mau jadi lebih baik, jadi baik. Antum nolak, ya enggak apa-apa juga. Tidak ada kerugian bagi kami karena tugas kami menyampaikan. Itulah tugas Rasulullah. Ana nadhiru mubin. Aku adalah penyampai yang nyata. Ini menyampaikan. Tugas asatidz menyampaikan. Responnya kayak apa? Silakan respon daripada mustami. Itu independensi. Artinya apa? Kalau antum niat mau ngolok-ngolok, nggak rugi kami nggak terolok-olok sama sekali. Aku kan kesini cuma numpang makan, lumayan ayam tiap hari. Saya baru menyetujui satu program, setiap hari disediakan Milo nanti snack box ya setiap hari. Gimana Bob? Milo, ada teh, ada donat gitu ya. Setiap hari untuk satu santri. Setiap hari coba pondok mana yang ada snack box, donat, Milo. Wah ini menyenangkan ini gitu kan. Terus mengolok-ngolok gitu, udahlah nggak apa-apa yang penting di sini. Nyolek temannya, aku sih di sini yang penting makan aja. Udahlah kalau Quran nomor 2 lah, nggak usah tegang-tegang lah gitu. Ya nggak apa-apa, mau niatnya apapun, tapi kalau mau mengolok-ngolok pondok, ya itu kita mengolok-ngolok diri sendiri. Apa kata Allah? Allahu yastazi'u bihim. Kamu ngolok-ngolok dirimu. Ini santri mukim, santri khidmat juga. Ya. Daripada kerja di luar, pabrik, operating pagi sampai sore, nggak bisa santai, gaji 3 juta, makan siang sendiri, mending di masjid, dapat 2 sekian, makan udah gratis, dapat sembako, kerja santai, gitu. Nah kesempatan. Nah jadi parasit-parasit di masjid ini, antum mau ngolok-ngolok, antum yang ngolok-ngolok diri sendiri. Kalau kami hitungannya udah aman-aman aja. Uangnya uang umat, antum nanti bertanggung jawab sama Allah di hari akhir nanti. Makanya coba saya ingatkan kepada santri khidmat, jangan sampai saldonya minus. Coba lagi. Apa nih ilmunya maksudnya Bob? Jangan sampai saldonya minus. Dapatnya 5 juta, kontribusinya harus 10 juta. Itu. Dapatnya 5 juta sebulan, kontribusinya harus 10 juta. Harus lebih, dapatnya 10 juta sebulan. Kontribusinya harus 20 juta. Emang ada bang takmir yang gajinya 10 juta? Nanti, suatu hari nanti. Hari ini belum ada. Jangan kau aham. Sabar, masjid masih sementara, aham. Kalau dapat gaji misalnya di masjid 10 juta dan itu mungkin, kontribusi harus 20 juta. Harus lebih. Jadi jangan sampai ketemu malaikat di akhirat nih, ente dapat 10 juta, kontribusi 2,5 juta. Masuk dulu neraka, laundry dulu 7,5 juta. Jangan sampai begitu. Ya. Jadi harus saldo positif. Harus apa? Saldo positif. Go extra miles. Sama masjid harus banyak kasih. Ya. Masjid ada kasih, kita kasih lebih. Santri khidmat, hati-hati. Karena apa? Didukung oleh umat. Operasionalnya, kehidupannya diperhatikan oleh umat. Ya. Abi menghitung diri Abi, sebetulnya malam ini ada jatah diajak tidur di luar, enggak tidur di masjid. Tapi Abi mikir nanti kalau tidur di luar balik rekaman susah, nanti nggak jadi rekaman. Janganlah, udah banyak dapat fasilitas masjid, mandi di masjid, tidur di masjid, dikasih AC, dikasih keramik karena nggak semua kamar ada keramiknya. Ya Bob ya, ribut nih santri khidmat, keramik, kok keramik ribut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi sudah banyak dapat fasilitas, nih kita harus serius. Insya Allah itu saja. Jadi tadaburnya apa ini? Tema besar di ayat 14 dan 15, lingkungan. Tema besarnya apa? Lingkungan.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman dia mengatakan beriman. Dan itulah biasanya kita. Ya kita ini kalau ketemu orang beriman, wah ngecas imannya. Begitu kan Kil? Akil ketemu Ikrimah, menghafal Quran, ngomong kebaikan, panahan, wah ngecas. Tapi kalau ketemu setan-setan ini Kil, wa idza khalau ila syayatinihim, wah kadang-kadang kita lupa juga Kil kalau kita ngafal Quran, ya enggak? Ya kan? Oh. Ya kan? Bobi juga gitu kan? Kalau di masjid berkabok soleh Bang Bobi, assalamualaikum ya akhi. Wa idza khalau ila syayatinihim, lupa juga Bobi. Kalau udah ya naudzubillah ya jangan sampai ya. Tapi saya lihat Bobi temennya baik-baik semua. Makanya kalau sudah tahu dirinya terombang-ambing, ikat di masjid. Ya, Abi jadi ingat apa waktu di kampus itu lucu banget. Ren, aktif di BEM yuk gitu. Saya ngeliat di BEM nggak semuanya pakai jilbab gitu kan. Kalau ngomong cewek cowok dekat, kalau di Masjid Salman ITB kan pakai hijab, ada jarak gitu. Waktu itu sih nggak mau ke BEM bukan karena apa ya, bukan karena nggak bisa. Saya ngomongnya aneh nih bakat nakalnya besar, saya bilang kayak gitu. Jadi mending kayak saya ini aktif di masjid aja. Saya jadi masjid aja nakal gitu kan. Apalagi saya di situ. Wah, saya nggak sanggup gitu. Karena tahu diri gitu loh, ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, ini pentingnya lingkungan. Bukan berarti bergaul di lingkungan yang buruk nggak boleh. Tapi supaya antum sadar bahwa lingkungan itu mempengaruhi. Kawan-kawan Abi ada yang di kampus dulu soleh, begitu masuk ke korporasi setiap prestasi atau pencapaian achievement break wine. Tahu wine? Anggur. Cheers. Hari pertama enggak, aku nggak minum wine. Kasih Coca-Cola. Ya. Hari berikutnya lama-lama nggak apa-apa sedikit, Allah Maha tahu, wine juga. Kasian, lingkungan. Pertama kali masuk corporate jilbab lebar. Ya, dia sendirian yang jilbab lebar. Lama-lama dikasih jangan lebar-lebar, naik. Lama-lama ketemu udah ngelilit di leher. Karena korporasi nggak ada yang jilbab lebar di situ. Itu namanya lingkungan. Makanya mahal lingkungan ini ya. Makanya nanti sambungannya adalah siap-siap ya. Ya, target nanti ke anak-anak Abi adalah antum harus menikah dengan santriwati satu pondok. Biar kemudian visinya jelas. Untuk anak-anak Abi, kalau Zen terserah ya. Anak-anak Abi ini nikahnya tanggung jawab pondok. Nazril nanti istrinya siapa, itu tanggung jawab Bang Bobi mencarikan. Walaupun Bang Bobi masih jomblo. Kinza sama siapa, tanggung jawab Ustadz Imam mencarikan. Jadi jangan sampai suaminya udah Ferrari, ya ketemunya Mitsubishi, nggak pas. Ferrari itu Schumacher, gitu Kil. Ya. Saya dengarkan Akil nih banyak yang suka nih kan. Jadi harus dibentuk tim panitia seleksi ketat. Ini lingkungan ini. Jangan sampai udah bagus waktu bujangan dakwah fisabilillah, dapat calon istri naudzubillah hantu, ya. Kerjaannya cuma mikirin tas sepatu, perawatan glowing, tas sepatu, perawatan skincare. La haula wala quwata illa billah. Boleh perawatan sepatu tas boleh halal aja itu. Tapi jangan jadi jangan jadi obsesi. Ini lingkungan. Suami bagus sudah dididik, dapat lingkungan yang jelek, susah. Jadi tenang ya, Bobi tanggung jawab kami ya. Nanti kami carikan kalau ada itu juga ya. Kalau nggak ada ya nggak boleh maksa. Gimana kalau nggak ada ya? Agung tanggung jawab masjid ya. Pokoknya ekosistem, kita bangun ekosistem insya Allah. Itu saja, terima kasih, semoga ada manfaat. Mohon maaf banyak bercandanya pagi ini ya. Terima kasih kawan-kawan di YouTube. Saya sudah launching nih episode 1 nih hari awal Juni. Kebetulan kemarin ngelihat ada deskripsi, jadi kalau mau infak gabung ke jamaah masjid silakan lihat di deskripsi YouTube ya. Jadi saya nggak ngulang-ngulangin lagi mekanismenya, semuanya sudah diletakkan di deskripsi YouTube.
yang mau daftar jadi jamaah masjid, yang mau infak masjid, dan bahkan yang mau berwakaf. Terima kasih. Ini adalah tadabbur Quran, tartibul mushaf dari awal Quran sampai akhir insyaallah, yang kita akan publish setiap hari Ahad, Selasa dan Kamis. Tunggu setiap jam 5 WIB ya, jam 5 waktu Indonesia Barat insyaallah di launching. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.